wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadral aini wal ulama. Ahmaduhu wa ashkuruhu fi sarra'i wad dharra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-awfiya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci di tahun ini, yaitu bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah karena di bulan ini Al-Quran diturunkan. Al-Quran dan Ramadan, sepertinya keduanya tidak bisa dipisahkan. Di bulan Ramadan kita akan sering mendengar lantunan-lantunan bacaan Al-Quran, baik di masjid, di surau, ataupun di rumah. Karena memang Allah telah menetapkan Al-Quran itu sebagai pedoman umat manusia, khususnya umat Islam. Ibu-ibu Dharma Wanita yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, juga sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah liislahi ahwalin nas, untuk memperbaiki keadaan manusia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran memang untuk memperbaiki keadaan manusia. Yang kita semua tahu bahwa masa diturunkannya Al-Quran itu kita kenal dengan masa jahiliyah. Dalam Al-Quran Allah mencontohkan banyak hal tentang bagaimana cara kita memperbaiki suatu keadaan, yaitu dengan memberikan beberapa peraturan-peraturan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, ada juga beberapa hal yang harus ditinggalkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'murukum bil ma'ruf wa yanhaakum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah memerintahkan pada kaum itu untuk melakukan kemakrufan, kebaikan-kebaikan. Allah juga melarang mereka untuk melakukan suatu keburukan. Demikian juga Allah menghalalkan bagi mereka perkara yang baik, tapi Allah juga melarang, mengharamkan perkara-perkara yang bisa membahayakan. Ibu-ibu Dharma Wanita yang kami hormati, jika kita menginginkan suatu lingkungan yang harmonis, kondusif dan positif, maka pasti di situ harus ada aturannya. Contoh dalam skala besar seperti satu negara, atau contoh yang terkecil dalam rumah tangga umpamanya. Maka agar bisa terwujud harmonis harus ada aturannya. Seperti itulah contoh dalam Al-Quran. Jangankan lingkungan di mana kita tinggal, di jalanan saja yang hanya kita lewati itu berlaku peraturan yang kita kenal dengan peraturan lalu lintas. Dan kita semua paham bahwa jika peraturan itu dilanggar, maka nanti akibatnya bukan hanya pada orang yang melanggar,
tetapi bisa juga mencelakakan orang-orang yang ada di sekitarnya atau pejalan kaki, pengguna jalan yang lainnya. Atau kita juga bisa melihat bahwa negara-negara yang sukses, yang maju, atau daerah-daerah yang maju, maka di belakang itu pasti ada warga-warga negara yang disiplin dalam mentaati peraturannya, melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Jika kita ingin agar kita mendapatkan situasi yang seperti itu, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita tanamkan pada diri kita kesadaran untuk melakukan kewajiban kita mentaati peraturan dimanapun kita berada. Baik itu aturan kita sebagai warga negara, sebagai hamba kepada Tuhannya, sebagai seorang tetangga, atau anak kepada orang tuanya, atau sebaliknya orang tua kepada anaknya. Maka jika semua sadar akan kewajibannya untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, insya Allah akan tercipta satu hubungan yang harmonis. Selain memperhatikan pada kewajiban kita, Allah juga memerintahkan kita untuk memperdulikan pada orang yang ada di sekitar kita. Allah memerintahkan kita untuk mengajak orang-orang di sekitar kita pada kebaikan dan mengingatkan mereka jika mereka melakukan suatu kesalahan. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kalian ada suatu bangsa yang selalu mengajak pada kebaikan, yang memerintah pada perkara yang ma'ruf. Akhirnya dengan berkah bulan Ramadan dan juga berkah Al-Quran, semoga kita bisa menjadi lebih baik dalam menjalankan kewajiban kita dan mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mengingatkan mereka jika ada suatu kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.